Tapi ada juga yang tidak. Semua baja itu bagus Pak. Yang nggak boleh potong itu menggunakan apa? Kayu, kemudian tulang, itu nggak boleh. Selain dari sisi agama mungkin ya, menggunakan tulang itu tidak boleh Pak. Tulang ya dari baja. Baja apapun bagus, tinggal tergantung bagaimana cara dia mengolahnya, memproduksinya, membuatnya, mengasahnya. Kalaupun dia baja premium, kalau dia tidak bisa menggunakan dengan baik, merawat dengan baik, maka tidak jauh lebih bagus daripada bahan-bahan biasa. Ya Pak, bersih, tidak berkarat. Bismillah. Bersih Pak. Jadi pisau sembelih itu harus full grade, tidak ada karat. Jadi kalau kita punya pisau yang masih ada karat-karatnya, nah itu harus dibersihkan. Karena untuk menciptakan daging yang asli, aman, sehat, utuh dan halal, pisau sembelih juga harus dirawat, ya, untuk menghasilkan tajam yang maksimal. Karena sebagai dari anjuran Nabi juga kan, bahwasanya ada yang menjelaskan hadis, bahwasanya tajamkanlah pisaumu, senangkanlah hewan sembelihan. Secepat-cepatnya sembelih, setajam-tajamnya pisau. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu asal-asalan. Karena kurban itu kan sebagai daripada ibadah. Dan yang kita tahu bahwasanya ketika kita ibadah, kita beribadah semaksimal mungkin. Begitupun dengan kurban. Jangan sampai nanti kejadiannya seperti yang ada di video-video tadi, yang boleh dipotong. Kasihan sapi yang kita akan ambil nyawanya masih kita siksa. Jadi sebisa mungkin seorang guru sudah harus bisa merawat binatang dengan baik. Dan selanjutnya, ketajaman pisau sembelih sesuai standar SKKN yaitu memotong kertas HPS dengan lancar. Itu standar sah. Kita akan coba ya Pak. Jadi mengetes pisau di kertas itu tidak seperti ini. Itu salah. Jadi ambil dari pangkal sampai ke ujung. Kita rasakan. Coba. Kalau seperti ini kita akan tidak merasakan, kita tidak akan merasakan di mana sisi mikrobabel ini yang rusak atau tumpul. Jadi kita dari pangkal ke ujung. Tes ya. Ada kan yang sepertinya biasanya Pak? Itu kita nggak akan menemukan misalnya di ujung atau di pangkal bilangnya dia rusak. Tapi kalau kita melan dari pangkal ke ujung itu akan kita rasakan. Kalau dia ada yang cipik, otomatis nilai dia akan terhenti. Contohnya kita akan rusak. Nah, seperti ini.
Mek angin. Masya Allah. Ini kok 2000 saja, 2000 mawon. Udah takut sapinya, Pak. Kalau itu sudah Gilap-gilap. Gredeg. Nah, adapun dari ketika kita coba tisu ini juga jangan jadi patokan juga. Bahwasanya kita mengancamkan pisau sampai tisu. Kalau nanti nggak tisu nggak bisa buat motor. Kalau tisu ini nggak bisa buat motor, Pak. Tisu bisa buat motor apa? Tidak. Tisu ini nggak bisa buat motor. Yang bisa tisunya. Yang penting di kertas dan plastik itu sudah bisa, insya Allah sudah bisa untuk semua. Karena standarnya kertas hapis. Dengan catatan mengetes ketajamannya seperti tadi, Pak, dari pangkal ke ujung. Kalau kita cuma nggak akan terdeteksi bilah mana yang rusak. Ini pisau sembelih. Adapun pisau daging sama, Pak. Sama seperti pisau sembelih. Ini strike 25. Ini dia lurus model strike. Kalau ini bahasanya ini model salah tunggal. Salah tunggal. Kalau yang itu namanya betawian. Biasa kalau panggil pisau daging. Kemudian pisau boning. Nah, ini pisau boning. Fungsinya untuk apa? Pisau boning ini dia bekerja saat untuk memotong daging yang ada di tulang. Kalau kita mau nyela-nyela, mau nyopot engkel atau engsel, dipakai ini, Pak. Diga. Ini buat nyela. Pisau ini boning. Ya. Ada pun pisau skinning. Pisau skinning. Ini untuk mengulitis sapi. Dan ketajaman pisau skinning dan boning atau sembelih itu berbeda. Jadi nggak semuanya tajam. Kalau ini dipaksa size tisu, nanti dia bekerja tidak akan maksimal. Karena standarnya ketajaman skinning itu adalah size kertas atau plastik. Dia kasar, sedikit kasar. Karena dia kerjanya melawan lemak, kerja berat. Jadi kalau tisu itu nanti gampang kumpul. Segini. Nah, setelah pisau yang kita jelaskan tadi, ingat Pak, pisau kita harus bersih dari karat. Sebelum dipakai, itu usahakan dicuci terlebih dahulu. Sudah dipakai, dicuci, kemudian dilap kering, kita tes di kertas layak sebenarnya atau tidak. Ya, jadi jangan berpatokan bahwasanya ini bisa 15 sapi, ini bisa 10 sapi tanpa asal. Jangan berpatokan seperti itu. Kalau saya pribadi, saya selalu membawa stropping. Stropping, sampling atau boning itu harus dibawa ketika 8 jam. Jadi setelah selesai
Nah, setelah pisau, selanjutnya kita akan mengenalkan penghubungnya. Jadi kalau punya pisau, kemudian tidak punya penghubungnya, ini penkat dia halus, ada punya reguler dia kasar. Penkat ini, samping ini berfungsi untuk menajamkan mata bilah atau mengikis. Jadi pisau-pisau yang setelah tadi kita semangat potong, nunggu pulang, otomatis ada yang ciping kan, kalau dipakai. Ini banyak kerja. Kita geser seperti ini. Jadi pakai serpening atau multimedia. Ada Pak? Ada. Suaranya gimana? Ini yang benturan bukan mata bilah Pak, tapi badan bilah. Tapi kalau kita hayati, suaranya beda. Dia cenderung soft kasar. Bukan? Kalau kita nggak bisa seperti ini pun bisa. Atas, bawah, atas, bawah. Kemudian kita coba lagi di atas. Karena nggak mau kita sudah kita pakai. Bisa penima. Adapun honing ini harus dia berfungsi hanya untuk meluruskan mata bilah. Dia tidak mengikis. Jadi kalau ada mata bilah kita lihat seperti ini bengkok, tapi tidak perlu bengkok ini yang terjadi. Dirasakan tembakan langsung. Ini bisa bapak-bapak bikin sendiri di rumah. Ini saya buat dari obeng Pak, tapi tidak semua obeng bisa. Ini obeng cap ada, cari yang cap ada. Dan hati-hatinya ada tulisan Romeo Vanadium. Jangan sampai ketika kita gesek tulisan ini, karena tulisan ini timbul, nanti rusak mata kita. Ini honing cara kerjanya untuk meluruskan itu beda bengkok. Kalau saya honing untuk mengikis atau menajamkan. Ada pun reguler sama Pak untuk mengikis, tapi dia kasar. Biasanya kalau sudah digesek ini, itu di kertas kasar. Harusnya dilarikan seperti ini. Yang penkat, ini penkat. Kemudian ini juga ada tatakan kasar. Yang biasa saya pakai itu adalah diamond pen. Grid 400 dan 1000. Ini berfungsi untuk apa? Grid 400 ini untuk membentuk mata bilah atau mikro bevel awal. Media kasar. Grid 400. Adapun 1000 fungsinya untuk menghaluskan mata bilah atau menghilangkan bulu. Kalau kita itu biasa biji besinya itu tai besi lah. Dan setelah kita gerus, otomatis nanti di sini dia kasar balik. Kita haluskan dengan grid 1000. Kemudian ada tadi ini baru finishing di grid 6000. Untuk finishing Pak, setelah dari medium tadi kita naik finishing. Menghaluskan dan membantu. Nah, selanjutnya ada stroking. Ini nggak kalah penting. Ini terakhir untuk mengasah, fungsi untuk menghilangkan bulu, untuk menghaluskan tajam. Dengan catatan penggunaannya itu digeser dia saja Pak. Bahkan tidak ada tekanan. Jangan sampai ini bisa membuat bila jadi tumpul atau licin. Dia tajam, tapi ketika dibuat memotong kulit sapi itu licin. Seberapa gesekan berbuka. Karena mami mikrobevelnya licin halus. Jadi penggunanya seperti geser seperti ini. Perlawanan arah Pak, tidak maju. Kalau maju nanti rusak sepertinya. Perlawanan arah. Kemudian ada
Gordeng. Cuma harus kita sering-sering lihat Yang gadis. dilanjutkan karena minyak ini akan kering nanti. Otomatis nanti dia kering langsung berkarat tuh baca-baca tampung dan tampungnya banyak. Termasuk herder soringan bukan bos karbonnya banyak. Tapi untuk ketajaman jika kadang karbon banyak ketajaman itu awet. Jangan sampai tidak mandi sama sekali, cuci, masukkan. Nanti tahun depan lagi dibuka, ketika dibuka jadi apa? Jadi fosil. Karat semua. Bahkan saya pernah menemukan pengalaman pribadi saya. Ada di salah satu dekat masjid. Karena dia ini pisau bagus, nggak berkarat. Habis buat potong, tidak dibelah Pak. Langsung masukkan sarung. Tahun depan dibuka. Buka ini susah. Akhirnya mau dibongkar satu. Jadi itu di sini parah semua. Bolong. Sampai akhirnya wilayah kita terbelenggu 3,5 cm. Saya digerus jadi 1,5. Habis misalnya yang tadinya panjang 30 jadi 10,18. Karena karatnya tembus kebanyakan dalam. Jadi merawat gerai juga harus penting. Enak ini kalau mau pakai ini yang paling salah. Kita baru minyak mata, baru kita pakai plastik warming. Tahu yang plastik warming itu untuk makanan. Kalau bahasa kita itu biasanya mumifikasi ya. Biasanya di dalam kasih juga. Jadi jangan sampai setelah dipakai itu langsung kita apalagi bisa upload Karat. tidak mungkin lah bahan-bahan setengah pun bisa karat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebagus apapun pisau, sebagus apapun bahan pisau, kalau perawatannya salah itu juga akan rusak. Dan standar pisau kalau perawatannya benar sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Aku banget itu. Saya banget itu. Selain berbahaya juga dia akan rusak itu bebas. Yang kalau kita kalau kita kira rusak, selain itu bahaya. Karena di tanggal kejadian baru saya lompat sudah biasa masuk jahit. Aku bisa kalau dia tajamnya jika saya pegang nyatu ya, jika saya pegang nyatu. Yang paling aman nanti kita pasang plastik. Selanjutnya Pak, cara sudah sedikit cerita lagi. Jadi anggota jurah itu rumah tak asalkan, apalagi dengan video bisa ya simpan dengan baik karena itu bisa membuat gula, apalagi kalau kita nggak hati-hati dengan gula kita. Kamera jangan seperti ini Pak, ini bahaya. Kena air. Apalagi kalau di sini ini ada selang, dan nggak ada pasir, nggak ada simpannya. Lari masuk lagi, bahaya. Tapi yang di sini Pak, Kita nyacak. Ternyata orang tidak. bila ini bukan, akan ke bawah. Jangan masalah aja, masalah kita dulu. Nah, kenapa banyak pisau-pisau yang sudah diasah, kemudian dibuat mainan itu? Karena apa? Microbevel ini kumpul ke sarung juga. Bukan
pisau jadi seperti ini. Kemungkinan itu akan keluar. Ada pemasukannya bersama seperti ini. Ketekan bawah. Makanya ketika sapi sudah roboh, posisi kepala sudah enak, kita harus bersiap buka pisau. Jangan sampai kita buka pisau. Biasanya ada bumbu. Nah, kita nggak tahu, apalagi sampai nggak tes dulu sebelum dipakai. Ini masih kita lagi soalnya bisa. Nah ini Pak, jadi perkara seperti ini. Ini tidak food grade untuk sebelah tidak standar dapat bertaraf. Makanya kalau kita punya bilang dengan kadar karbon yang tinggi itu harus ekstra perawatan. Jadi sering-sering dilihat kalau seperti ini nanti kita hilangkan. Jangan sampai setelah sekarang itu kita buka, tapi jadi fosil. Kalau seperti ini nggak akan kelihatan. Ini nggak akan terdeteksi. Tapi kalau kita pelan, kita ngomong terasa. Coba suaranya pelan. Kita akan coba menaikkan levelnya menjadi transformasi dan lancar di tangki. Jadi Pak, mengasah itu adalah seni. Tidak berpatokan pada standarisasi. Jadi mengasah itu adalah sesuai dengan karakter kita, kenyamanan kita. Tidak harus mengikuti gaya seseorang. Itu kalau biasa yang penting kita nyaman dan harus sabar, konsisten. Jadi cepat atau lambatnya kita dalam mengasah itu adalah konsisten.
Dan salah satunya ciri-ciri kalau pemilihan tidak konsisten, maka akan ada bekas gesekan di badan kita. Kelihatannya itu akan ada bekas kasar. Itu menandakan bahwasanya kemiringan kita itu tidak konsisten, berubah-ubah. Dan mikrobevel ini atau mata benda ini akan berkelok-kelok. Nah, maka dari itu puasa itu adalah butuh waktu kesabaran yang ekstra untuk bisa menghasilkan ketajaman yang maksimal. Cara untuk mengetahui atau untuk membuat mikrobevel pada pemilihan tertentu adalah cara seperti ini. Kita datangkan dulu di pisau, di batu asap, kemudian dimandikan 20 sampai 25 derajat, maka dia akan membentuk mikrobevel dengan ketinggian 2 mili atau 1,5 mili. Sini Pak. Mikrobevel lurus. Ya, udah masuk ke pasar. Udah masuk ke pasar. Ya, kita teknik perebahan atau peregangan tidak tepat itu bila jadi pukul kayak seperti tadi kan lamanya ada tarik hukum fisikanya seperti ini tarik sama bapak ini bilang nggak tajam fisikanya seperti ini ini makin ditarik maka pembukaan kulit itu makin tertarik lagi ya ditarik lagi kalau ini nggak ditarik sebenarnya ditarik makanya eksekutor itu mempunyai tanggung jawab yang besar selain daripada dirinya sendiri juga pada tim. Kalau kulit ini apa sama aja modelnya apa? Kalau sama sih dia kulit ada yang dari tipenya ada yang rektan terus Maksudnya nggak masalah, nggak masalah. apa aja gitu. Mau harga yang murah atau yang mahal itu gimana? Mempengaruhi juga sih. Biasanya yang murah itu kasar dia. Kalau jenis kulit Ustaz, ada kuda, ada domba tuh pengaruh nggak? Domba itu yang bagus. Kayak ini kuda yang bagus. Kalau jenis sapi yang full up itu halus. Nah seperti ini. Jadi dia nggak perlu lagi pakai langsol. Nggak usah dilangsol atau autosol nggak usah. Seperti ini aja. Jadi yang sering dipakai juga. Langkah pertama tadi yang Ya, ini yang 400 dulu ya tadi. Ya 400, 1000. 1000. Makanya kalau ada yang pisau lebih Jelek lagi. kumpul lagi malah Enak enak ya? belajarnya. Kalau ngasam 400 itu gimana? Ini Tekniknya kita mau ambil berapa derajat? Ini dari awal. Dari awal, mau 400 ya. Dari awal. Kita mau ngambil berapa derajat nih? 25 derajat semuanya. Seperti ini. Ini harus konsisten, Pak. Ini kita buat mata awal aja ya. Di awal. Berhubung Ya, sekalian. pelatihan di mana-mana asal guna waktunya sisa-sisa, jadi harus nggak sempurna. Iya. Kasih minyak. Kasih minyak. Kenapa kasih minyak? Karena kalau minyak ini dia tidak gampang kering. Adapun air pun bagus. Tapi kalau untuk ini nggak bisa, nanti dia kalah karat. Kalau pakai, kenapa biasanya kita menemukan ketika mengasah bila itu nanti akan kuning kalau pakai air. Karena bila air itu kan zat garam juga ada. Nah, gimana caranya untuk meminimalisir itu? Air itu dicampur sunlight, sabun. Ambil 25 derajat ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk membuka mata pisau ini perlu menggunakan tekanan yang kuat. Minimal itu 1 kilo lah perkiraan.
Boleh semua, ini untuk semua pisau bisa. Kalau pisau pabrikan nanti kalau kita belum bisa belajar ininya terlalu sampai sini gitu. Sudutnya. Nggak apa-apa, ini juga saya buat belajar. Awalnya tuh. Barut-barut juga ya? Ya. Sampai sini gitu. Kita rinek ya. Kalau dia miringnya pas, makanya akan Sama. lurus miringnya sama. Dia nggak akan sampai sini-sini. Lama prosesnya itu ya? Sampai bur ini keluar rata dari pangkal ke ujung. Sampai apa? Bur, tai besi bahasanya. Kotoran. Nah, nah ciri-ciri pisau abrasi, batu asa abrasif atau enggak, ketika dia digesek maka gram-gram ini akan timbul keluar hitam, gram-gram hitam ini. Ini berarti tandanya pisau ini tergerus. Bukan ininya yang kalah. Bukan, ini tetap bisa kalah, lama-lama naik grade ini nanti. Yang mesin gitu apa enggak ada? Mesin ada Pak, tapi kalau penggunaannya nggak benar, itu akan merusak sepuh. Ya, apalagi dia sampai pakai gerinda itu, sampai berubah warnanya ada pelangi-pelangi, nah tuh, sepuhnya turun, mudah ya. Nanti pisaunya gampang tumpul. Nah, dia kan harus seperti ini Pak. Ini menandakan bahwasanya kemiringannya itu konsisten. Pelan belajar pelan aja nggak apa-apa dulu. Nanti kalau dirasa udah pegangannya udah enak, gimana kencengin nggak apa-apa. Jadi perasaan dia cuma kecil. Ya. Makanya nah kalau bisa ini untuk potong gambarnya tapi. Oh iya. Nah kalau bila dia tidak flat, biasanya tempaan ini kelihatan nggak akan rata tuh gelombangnya. Jadi ada yang kena, ada yang enggak. Ya tempaan biasanya kayak gitu. Ya, tempaan. Nah ini sudah kan nggak keluar ya. Kalau dari pangkal ke ujung ini udah ada, boleh diperiksa Pak. Dirasakan seperti ini. Itu sih. Nah, iya tadi sini. Dari pangkal ujung, dari pangkal ujung ini harus rata. Ada kerasa ya? Rasa kan, baru dibalik. Oh, kalau udah rata dari pangkal ke ujung, baru dibalik selanjutnya. Itu Pak, kalau konvek itu bukan standar sembelih, Mana? standar kerja tebas. Iya. Tebas kebon, apa babat tulang, itu istilahnya konvek. Tampak. Kuwi nek babat Mas Rai. Dia arah lampir ngono nang pena. Mak lampir. Ya, Jadi ini untuk membuat mata bilah. Ya, ini juga mata bila awal. itu diduin gitu. Naik grid. Mobil. Naik street nanti kalau udah rata. Lewat pisau. Meja nih, banyak ya. Meja nih. Pengetesan tadi yang paling ujung di ini ya, tisu ya? Iya, Paling maksimalnya. itu sepersat. Ada lagi slice rambut. Kalau yang ini kertas digulung gitu, Ya, ditegain. itu sama standar juga. Kalau itu udah bisa, otomatis bisa buat sembelih itu. Kalau yang gulung sudah bisa, otomatis tisu pasti bisa. Otomatis bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak sebenarnya. Ini udah selesai semua nih ya. Dari Berarti harus mencapai titik itu ya? Ya harus rata Pak, dari pangkal ke ujung itu masalah ya, harus rata. siap. Oh, ada yang berbelok. Iya. Berarti nggak pakai air ya? Ya pakai air pun bisa. Bisa dia. Tapi kalau ini nggak Pakai disarankan pakai air karena berkarat. Kecuali kalau batu korondum. Ini saya sebenarnya pengen bawa batu asa ke sini, mau tak kasih tahu jenis-jenisnya. Neng abot. Cuma Pak abot Abot. tenang. Paketnya nih. Paket. Nanti kirim alamat. Bakul ungkal.
Oh, jadi abot gone jadi nah sing biasa ringan sama, stop tuh kan nggak berubah. Ringan. Lebih halus gitu ya. Ya. Tekanan Umpama tadi 1 kilo keren. ini setengah aja. 1 kilo. Ya. Dengan ritmenya sering dibolak-balik. Karena kita akan kerjanya untuk melepas puring. kalau mata bilah om sambil ngasah ya. Mata bilah ini masih bagus om, masih seperti ini. Ya. Udah dipakai 3-4 kali sapi gitu. Nah, apa perlu ini? Enggak harus ya? Enggak harus. harus. Harus dari kemana? Ke ini? Enggak. Sharpening. Sharpening aja. Sharpening atau stropping. Stropping ini. Stropping aja. Atau kalau mau di finishing ini sedikit bisa tinggal berapa gesekan. Biasanya Ini berarti ya? saya bawa ini. Tuh, kalau ini chipping, saya pakai ini. Kalau memang dirasa berat, saya gesek sebentar. Kita kan kelemahannya tuh punya peso bagus, nggak bisa ngasahnya, jadi ngirim terus. Oh, langsung Ngirim. Jadi punya kayak gini kan. Pakai 4 kali, nggak pede lagi. Padahal kalau slash ini masih nyaman. Kalau masih pakai lagi, Nggak pede loh. nggak apa-apa. Tak kirim lagi. Itu intinya cara penggunaannya benar, insya Allah aman. Terus ugi menewa ini sih ini kertas ora Nggak ada gerkin, masih aman. terus garis stropping lagi kunci ini stroppingnya ojo nanti ditekan gini pak, terus otomatis lunyu. Karena saya bukan bicara tentang pengalaman, karena saya pengalaman sendiri. Dulu awal seneng ngasah itu kayaknya ngeliat bila ini meling baru seneng. Tapi pas dipakai buk baru sobek berapa gesekan. Itu Lurut. malah saya biasanya ini trik saya, nggak tahu kalau orang-orang begitu. Ketika stress tisu udah kena buk, karena saya senangnya tajam juga, tak turunin lagi di sini 15 atau 16 gesekan kiri kanan. Habis itu nggak usah di stropping. Nah, ini saya pakai enak tikus mukanya. Ada berkesnya. Ya, Yang halus gimana? Sebetulnya maksudnya lebih cepat Berkes. gerges untuk buka kulit, lebih cepat. kalau halus kalau lama. Halus yaitu licin. Padahal lebih tajamnya halus harusnya. Iya, cuma licin. Ketika untuk membuka itu lama prosesnya, tapi untuk penyelesaian itu cepat. Kalau biasa tarik, ini yang tumpul, sedikit tumpul. Kalau dorong, ini yang maksimal. Karena yang kerja pertama ini. Kalau tarik yang kerja pertama ini. Berarti ya itu tadi intinya pada apa yang mau kita eksekusi. Nah, Kalau rumput ya lampir. Kulit sapi kudu geges. apalagi Plastik kudu halus. nemui sapi hitam pak, kulitnya itu tebel, sapi hitam itu. Ada. Yo, adil pak. Nah, Ini melumah ini mas. rumah enak, ini bisa dorong, bisa tarik. Wih. Berges enak, berges. Berarti yang punya aku tadi kehalusan Nih, malah. kalau kehalusan ini Ini sampai di sini sapi. Iya, boleh hasil sini kan. Di sini gue sapi. Iya. 1 ton dan terjadi penyumbatan ya. Ini 1 ton ini. Ya 1 ton. Tetap tarik. Tetap tarik pak. Tuh tariknya kan peregangannya harus kuat kan? Pisau ini bukan? Bukan. Oh iya. Ada jeda deh. Ya, Halus ya. halusan ini halus pak. Yang untuk buka, jadinya kayak gini tuh kan lihat kan, sobek. Ini kulitnya tebel. Tanawal. Ini urung ini sapi. Enak. Bergesnya di sini dapat enak. Itu gergas, ini gergas. Iya. Saya turunkan di sini pak. Di sini seperti ini. Nah, kuncinya di sini kudu hati-hati. Kudu hati-hati di sini. Ini saya ini nggak pakai tekanan loh pak. Tak gesek ini toh. Cuman geser doang. Iya. Nggak pakai tekanan tuh. Ya bikin gergas. Itu karo wong tani lele.
Tani kasih kosong. Udah ngelandep. Tetap iso. Gerges ya Pak ini. Iya, tapi halus luwih anu ya nek plastik. Sing halus mah luwih ini ya. Nah, depan yang kulit kalau kan. Bukanya yang kalau halus tuh. Buka. Tapi kalusan guna tuh. Oke. Bukain Mas. Biasanya itu eksekusi waktu cropping tetap enak. Sementara. Nek tajam greges itu Pak, ketika dia motong itu suaranya brek kayak motong kertas. Gitu. Suaranya iya. Tajam greges. Nek peregangan enak, terus pisaunya landep. Yoh. Marem. Piok. Enak Pak. Tarik. Ini pakai pisau saya di rumah ini. Pertama kali motong. Ya. Kuncinya di peregangan ini Pak. Leher itu. Di peregangan leher. Ini halus gini kayaknya. Greges ini. Greges juga. Langsung supaya kok. Besoknya dia kurban lagi karena pengen motong. Dudrukin kan rang ini kan ada sing empuk toh. Teken ini. Oh, dirahangnya. Ya. Kemudian yang pegang gelambir kayak tadi harus kenceng tarik. Berarti memang harus kerja tim. Berarti rumah banget. Berarti Rumah. tanduk nancep. Nah tanduk enak mana enak tanduk. Seputar injek tanduke. Oh, sekutan gitu tanduk. Untuk bantu supaya kepala sapi ini nggak melipet atau enggak. Kalau ini yang posisi teknik dorong, kalau dari teknik tarik posisi kepala sapinya Miring. Miring gini. gini dia. Ya. Rumah. Tarik kalau posisi sapi. Kalau ini kan posisi layar gede, jadi enak ditemukan di mana-mana. Kalau kecil enak gantung. Tapi kalau teknik tarik, sapinya enggak lemah. Miring. Miring, ada miring kayak tadi yang kesan Coki kasih lihat yang itu bapak itu. Seperti itu. Kalau gantung enak lagi. Enak. Gantung tuh maksudnya diikat agak tinggi gitu ya? Ya, Ya, anak coba juga. Kalau tarik bawah. Kalau tangan satu. Karena saya cenderung kidal. Kekuatannya ada di kidal, jadi saya tahan. Tapi bebas kaki depan kiri atau kanan. Senyamannya aja. Enak, terus kanan. Yang di depan. Kiri depan. Kiri ya salah, nanti yang ini enak. Dari sini kan. Ya, enak. ada nggak video buat peserta dari mulai ngasah, merobohkan sapi, video tutorial? Karena vela terlalu besar. Kalau kelebihan pisau tradisional sama pabrikan apa? Pabrikan mudah dilawan. Dilawan, masukin aja dia. Seninya tradisional